wali nikah ini adalah menentukan sah tidak sahnya nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidaklah sah nikah kecuali dengan wali yang paling berhak atau wali yang sah dan 2 orang saksi yang adil. Berarti bagaimana yang berapa? Kalau walinya tidak sah atau wali sembarangan, maka akad nikahnya tidak sah, pergaulannya tidak sah, sama dia dengan melakukan perbuatan zina yang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung, sehingga pada subuh ini kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kita, salat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sehat saudara Bapak Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai 2 pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Ibu Bapak para jemaah, mari kita selalu berusaha istiqamah secara sempurna atau maksimal, betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, dimanapun lokasi kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa Ibu Bapak? Karena kalau kita tinggalkan atau kita lupakan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pasti kita tersesat dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Ibu Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini kajian kita adalah tentang wali nikah yang paling berhak dalam pernikahan kita. Jadi kita ini Bapak,
persoalan wali nikah. Nah, ini sengaja Buya tertarik kita sampaikan karena dari beberapa pengalaman sebagai penghulu di KUA, sebagian masih rancu pemahaman tentang persoalan wali nikah yang paling berhak. Nah, sembarangan. Kami beberapa kali menemukan ada keinginan-keinginan, ini contoh. Dia mengajukan wali nikah itu adalah bapak tiri contohnya. Ini contoh ya, itu ada. Atau dia wali nikah itu ingin ayah angkat yang namanya sudah masuk sejak dari kecil gitu. Dia kayaknya anak masuk namanya ayahnya di kakaknya, dia berkehendak untuk wali nikah. Kemudian yang beberapa adalah anak yang menginginkan wali itu beranggap siapa yang ada. Jadi wali nikah itu si anak dosa lah Pak Kuah. Nggak mau ayah kandungnya, pokoknya si anak ado abangnya, ado pamannya. Bisa nih Bu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena wali nikah ini adalah menentukan sah tidak sahnya nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidaklah sah nikah kecuali dengan wali yang paling berhak atau wali yang sah dan 2 orang saksi yang adil. Berarti bagaimana Ibu Bapak? Kalau walinya tidak sah atau wali sembarangan, maka akan nikahnya tidak sah, pergaulannya tidak sah, sama dia dengan melakukan perbuatan zina yang terus menerus. Siapa yang tanggung jawab di situ? Karena itu juga menghimbau Ibu Bapak, ini kadang orang tuanya memasukkan data. Ayah anaknya memasukkan data. Termasuk sekarang Ibu Bapak adalah wali yang tidak sah itu adalah wali karena anak yang lahir atau dilaksanakan hubungan dulu karena perzinahan. Ayah biologisnya merasa berhak karena malu sehingga terjadilah pernikahan. Sah Ibu Bapak? Tidak. Anak karena perzinahan itu walinya wali hakim. Tidak boleh ayah biologisnya karena dia dulu berzina. Kajian kabarnya mungkin saya sana. Izinnya ya. Dalam konsep hukum agama kita termasuk konsep regulasi kita Ibu Bapak, anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri setelah pernikahan sah. Betulnya bagawa sudah nikah sah, baru anak sah. Tapi kalau dia bergaul karena perzinaan, hamil, lalu dia nanti menikah dia, anak yang hamil karena zina ini nanti kalau dia perempuan, walinya wali hakim. Karena dia dianggap tidak punya wali nasab. Itulah akibat hukum yang harus saya pahami. Kadang-kadang orang berzina kok tidak menyadari itu benar. Karena pengaruh setan, pergaulan bebas, dan mohon maaf Ibu Bapak, perzinahan ini ternyata tidak hanya orang kini, dari dulu-dulu. Tidak tua, tidak muda, Papa mau baca itu apa? Ini faktanya. Berarti kalau nikah kini itu siapa? Berarti orang tuanya dulu berzina. Saya tidak hitung 1, 2 lagi, sudah puluhan kali menikahkan karena perzinahan ini Pak. Karena pengalamannya sudah belasan tahun jadi penghulu KUA. Sekarang sudah 20 tahun berdinas. Ini banyak pengalaman. Baik Bapak. Jadi pagi ini waktu yang singkat ini kita gunakan wali yang paling berhak itu yang baik Bapak. Tadi saya bacakan dalil pertama Ibu Bapak adalah ini salah satu dalil Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang terkait dengan wali. Ini salah satu. Kita bacakan ini lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah perempuan-perempuan yang masih sendirian
atau yang jomblo. Nah, berarti kalau wa angkihu itu nikahkanlah, berarti ini sasarannya adalah kepada wali nikah. Wahai para wali nikah yang berhak, nikahkanlah anak-anakmu yang mungkin masih sendirian, yang mungkin sudah layak dia menikah, berperlah untuk bagaimana dia untuk dinikah. Ini kepada wali, Pak. Nah, kalau ada anak gadis ini masih sendirian, lah layak menikah, umur lah cukup, lah patut rasanya menikah, dan lah punya lo ada calonnya nampak dapat bakal kawan dakeknya, segera nikah daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi perzinaan, terjadi nanti hamil di luar nikah. Itulah banyak misalnya, Pak. Jadi bapak-bapak yang punya wali nikah, yang punya anak gadis, kalau anaknya sendirian sudah patut layak, lah kuliah, lah bakarajo, lah badu-duanya kan kamari, capek nikahan. Ya Pak ya? Ini pesan kita. Nah, jadi nikahkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, misalnya anak perempuan yang sendirian, yang gadis, atau mungkin sudah dia janda. Boleh dinikahkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, atau orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi tidak hanya orang merdeka, wali nikah juga disuruh ibu bapak menikahkan hamba sahaya pun dia kalau sendirian layak menikah, itu harus disegerakan menikah. Iyakunu fuqara, kalau sekiranya yang akan menikah itu fakir. Nah, ini anggapan yang merupakan ada anggapan sekarang orang para bujangan dia seperti membujang. Lambe nikah kalau ditanya, "Mbak, kalau nikah jangan layu," gitu kan? "Bang, kalau menikah jolai, dia jual ke nikahan. Beko menikah jual apa ke dia anak orang makan." Ya. Berarti ragu dia. Ini bantahan. Ayatku membantah para bujangan yang layak menikah tapi masih mengundur nikah, tapi magiah makanan agak diurang. Dibantah deh. Iyakunu fuqara, kalau sekiranya laki-laki yang mau menikah itu fakir. Fakir ini kan ibu bapak tahu kan, kalau kajian zakat itu di bawah miskin lagi, orang yang tidak punya harta pencarian sama sekali dan tidak mencukupi kehidupannya hari-hari, betul-betul fakir fuqara. Andai pun dia fuqara, ingat, iyakunu fuqara, jangan ragu menikah. Kenapa? Yunihimullahu min fadlih, Allah akan beri dia kekayaan dengan karunia-Nya gitu. Jadi jangan ragu. Di kode siko dan bujang-bujangnya Pak, mohon maaf ya. Jadi segera menikah, jangan ragu-ragu. Karena Allah akan berikan dia yuni, itu kan dikayakan, diberi kekayaan min fadli, dari semua karunia Allah yang banyak dialami. Wallahu wasi'un alim, Allah tuh wasi', maha luas pintu rezekinya ibu nana. Nggak ada di darat, ada di laut, nggak ada di udara, nggak nampak gali ke bawah perut bumi, semuanya cari. Artinya wasi', maris kata maha luas. Ada dulu buat cari ke padangnya bu. Pokoknya nikah kok berusaha. Yang penting Allah berusaha, pasti ada rezeki insya Allah. Allah tuh maha luas rezekinya, alim, maha mengetahui. Nah, jadi ini Bu Bapak adalah satu ayat yang menganjurkan kepada wali nikah untuk segera menikahkan atau menikahkan anak-anaknya yang masih sendirian, baik mungkin yang dia masih perempuan, termasuk juga anak laki-laki yang masih bujang, itu segera dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Nah, balik kata tadi Bapak. Jadi di antara satu persatu adalah masalah wali tadi. Nah, kita sampaikan tadi Bapak. Wali itu adalah termasuk rukun. Jadi rukun nikah Ibu Bapak. Nah, itu dalam kajian fikih Islam, sekarang sudah diatur regulasinya, aturan pemerintah Ibu, Undang-Undang 194, sampai sekarang yang terbaru
dalam teknis ada namanya Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. Nah, situ nampak benar Pak. Ini karena ini menghindarkan lagi, tidak ada perdebatan lagi. Akad nikah itu dinyatakan sah itu kalau sudah terpenuhi rukun. Di rukun nikah benar Pak. Rukun nikah itu ada 5. Pertama ada calon suami. Yang kedua calon istri. Yang ketiga wali nikah. Yang keempat saksi. 2 orang saksi. Yang kelima ijab kabul. Jadi yang 5 ini adalah wali nikah. Dan itulah tugas berat Ibu Bapak. Kami penghulu nampak KUA itu adalah mengawasi, memastikan kalau akad nikah itu terpenuhi rukun Tuhan. Makanya jangan memilih menempuh jalan nikah bawah tangan. Karena tidak ada kepastian pengawasan Ibu Bapak, orang yang punya kewenangan terhadap rukun nikah ini. Orang kalau nikah bawah tangan yang kita katakan apa? Sebagian, mungkin sebagian satu-satu sangat sedikit yang betul tapi kita susah pastikan, dia kadang bermasalah gitu. Masalahnya wali nikahnya nggak tambah saya kira di KUA, nyobok lari, nyari orang sembarang wali nikah. Nikah bawah tangan. Itulah lagi anak, cucu, lagi anak pulang melihat. Contohnya ayahnya tidak setuju, bayinya lari, nikahnya sembarang wali nikah. Beko barangnya anak cucu lado, pulangnya ayahnya amo ndak mau terimonya terpaksa lagi. Tapi nikahnya tidak sah. Ini yang terjadi benar. Makanya gunanya bahwa nikah di KUA itu untuk memastikan mulia, sempurna rukunnya tuh, dan dia mendapatkan buku nikah. Kalau nikah bawah tangan tidak ada kepastian hukum. Banyak orang kini nangis berapa? Karena dulu nikahnya bawah tangan, kini anaknya lulus pegawai, lulus anggota polisi tentara, lulus macam-macam. Malulang-lulang Bu, Pak baca Pak, awak nak nikah, nak ngurus nikah, buku nikah tapi tidak ada anak lulus pegawai, lulus P3K. Coba rasakan. Urus sidang pengadilan, urus di capil perbaiki data. Akhirnya ada Bu sekarang yang gagal. Nah, gagal kepegawaian anaknya karena buku nikahnya bermasalah. Karena waktunya sudah ada lagi. Makanya hati-hati Bu Bapak. Jangan memilih langkah yang tidak benar. Nikah bawah tangan itu banyak efek rentetan nikah belakang. Karena tidak ada kepastian hukum. Kalau bermasalah apa-apa ibu pernikahannya, mari wak berdiskusi di KUA. Ada jalannya saja. Yakinlah Pak, ada jalan. Nah, ini sekarang Bu ada juga yang sedang kasus yang sedang membutuhkan solusi. Nyo nikah bawah tangan, contoh Pak ini yang terbaru Bu. Layana meninggal suami, nikah lo baliha. Tapi buku nikah tidak ada. Di kakaknya ada nama anaknya. Di status KTP-nya gadis dia gitu. Itu lumayan. Inilah gambaran-gambaran persoalan sekarang. Dia punya anak tapi hasilnya gadis. Inilah yang sekarang. Jadi para lu apa yang sama-sama. Nah, jadi balik benar. Nah, jadi itu tadi rukun nikahnya harus terpenuhi. Suami, istri, wali nikah, 2 saksi dan ijab kabul. Kok sadonya harus batal? Kok yang kita pada bahas suami yang pas, suami itu jelasnya tidak boleh sembarang orang jadi suami. Karena beristrinya bekok itu di paresob. Nah, suami ini yang kita periksa Bu. Karena ada sekarang zaman sekarang Pak. Suami memasukkan data Pak. Nah, contohnya Pak, suami sekarang ada yang tega Bu memasukkan data istrinya yang masih hidup meninggal. Coba bayangkan. Membuat surat kematian istri. Tapi mau menikah, kami dapat informasi kalau istrinya masih hidup Pak. Batal di tempat saya kasih Pak. Pemasukan data. So kalau kita lanjutkan nanti berefek risiko hukum pidana. Nah, asal mau menikah Ibu, ini kok udah lah dari keluar di pasuna temu Ibu mati. Ini gambaran. Nah, jadi itulah yang kita pilih.
Suami siapa yang berhak? Istrinya. Termasuklah sekarang yang ada sekarang untuk suami istri ini yang terbaru sekarang itu ada pernyataan jenis kelamin. Nah, karena ada pengajuan sekarang nikah sejenis. Ya, Pak ya. Ada Pak. Kalau masalah bantu itu kan bisa di KTP dirubah bantu gitu. Laki-laki pakainya juga di KTP. Sudah ketemu kemarin teman-teman di satu daerah. Nah, wali nikah. Jadi wali tadi ya, kan iman waktu kan. Jadi wali tadi wali yang berhak. Nah, itu ada urutannya benar. Wali itu kan dua macam. Pertama namanya wali nasab, yang kedua wali hakim. Ya Pak. Jadi wali nasab, wali hakim. Itu dua macam wali. Jadi yang nikah ini Ibu akan terlaksana. Jadi kalau ada perempuan Ibu Bapak yang mungkin nanti dianggap tidak ada walinya, jangan cameh, ada wali hakim. Pokoknya nikahnya nanti ada jalannya. Nah, wali nasab itu di antara syaratnya Ibu dalam aturan pemerintah, dia harus laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, adil. Itu gambaran umumnya benar. Itu syarat wali nikah. Baligh ini sekarang Ibu Bapak dalam aturan pemerintah, baligh itu bara umumnya. Jadi ditetapkan sekarang dalam aturan 21 tahun. Baik dia nanti wali yang nasab itu atau nanti wali termasuk dia yang taukil menerima itu umurnya 21 tahun. Kalau umur pengantin Bu 19 tahun ya. Laki-laki perempuan baru bisa menikah umurnya harus paling ketek 19 tahun. Kalau dulu pada usia 16, kini 19. Kalau kurang 19 tahun dia umurnya kurang 19 tahun, tak sah-sah aja menikahnya berapa harus urus ke pengadilan agama dulu, dispensasi nikah namanya. Kalau enggak bisa. Contoh 7 balik baru nak nikah aja Pak Kuan enggak bisa. Urus dulu sidang pengadilan untuk dispensasi nikah. Ini kan kadang-kadang kasus-kasus kecelakaan Bu kan. Urus dulu. Kalau begitu keluar putusan pengadilan kita laksanakan. Nah, jadi, wali nasab Ibu, Wali hakim itu ada urutannya. Nah, sia yang 1, 2 itu ada urutan yang lain. Sekarang Ibu Bapak yang paling banyak perdebatan di masyarakat antara saudara je paman. Ya Pak, nikah ayahnya meninggal, abangnya dulu atau apa atau pamannya dulu. Iko yang acok kini berdebat. Kalau pendapat Ibu saya dulu Bu. Lain sepakat Ibu tuh. Kalau Bapak, saya lupa meninggal ayahnya, kok abangnya do, kok bapaknya atau pamannya di ayahnya do atau ayahnya do, saya dulu Pak. Pamannya, kan beda tuh ya. Siko paman, siko apa Bu? Abang. Soalnya siapa Pak? Artinya masih berbeda. Kok harus duduk apa deh? Lah, wak sabar ini siko Bu. Dalam aturan pemerintah itu beliau tidak berdebat ya Pak Ibu, ini sudah dikaji kan. Wali nasab itu ada urutannya 7 balik. 7 balik urutannya. Yang paling berhak yang pertama. Selagi ada yang pertama, selagi dia hidup, tidak boleh yang lain. Tidak berhak yang lain mereka. Nah, izin disampaikan yang 17 ini. Waktu kita mungkin masih ada Bu ya, masih ada waktu ya. 1 ayah kandung. Ya Pak. Kalau ayah kandung masih hidup, tidak boleh yang lain. Apakah dia dirantau di mana-mana? Kalau masih hidup, tidak bisa diambil oleh yang lain, saudara kandung. Tidak boleh. Tidak sah nikahnya. Ayah kandung, kemudian kakek. Nah, yang kedua kakek. Yang ketiga buyut. Berarti 3 kali kakek apa? Ayah, kakek, buyut. Buyut itu kan punyanya kakeknya ayah. Lah, 3. Yang kampe Pak saudara kandung. Nah, tidak paman dulu. Tidak ada ayah kakek buyutnya yang kampe saudara kandung. Tidak ada saudara kandung saudara seayah yang kandung. Tidak ada saudara seayah anak saudara kandung dulu Pak. Alun pamalai. Berarti kemanakan anak saudara kandung. Ya Bu, ayah, kakek, buyut, saudara kandung, saudara saya. Yang keenam anak saudara kandung.
Berarti anak adik awak berhak wali nikah. Yang ketujuh, anak saudara sebapak. Yang ke-8 baru paman kandung. Paman kandung yang ke-8, saudara yang ke-4. 4 atau 8 berhak, Bu? Yang ke-4. Yang ke-8 paman kandung. Kita coba ibu, paman kandung, paman seayah. Sudah tuh, anak paman kandung, anak paman seayah. Siapa? Cucu paman kandung, cucu paman seayah. Setelah itu siapa lagi berapa? Paman ayah kandung. Nah, berarti pamannya ayah. Paman ayah seayah. Berarti paman ayah aku tapi yang tidak kandung seayah. Kemudian yang ke-16 anak paman ayah kandung. Yang ke-17 anak paman ayah seayah. Itu 17. Kalau tidak ada itu baru wali hakim. Nah, jadi tidak bisa paman duluan kalau ada saudara kandung, ibu. Tidak boleh. Terbaru mau ya hampir baca kak gitu. Boh, awak juga tidak nyok, pamannya lebih berhak. Betul, sebelah kanunnya ada yang berhak. Sulit kita bilang karena tadi pemahaman di masyarakatnya harus kita luruskan. Nah, yang terakhir, nah ini apa ya? Jadi kalau tidak ada itu barulah beralih ke wali hakim. Nah, kapan seseorang itu nanti wali hakim, Ibu Bapak? Nah, ini ada 6 kondisi nikahnya wali hakim. Yang pertama, kalau wali nasab tidak ada lagi. Jadi kalau tidak ada lagi wali nasab, Ibu Bapak, tidak ada lagi urut yang 17 tadi, termasuk anak kanak zinani. Itu walinya wali hakim. Apa dasarnya? As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah adalah wali bagi yang tidak punya wali. Itu yang pertama ada wali. Kemudian walinya adol. Ya Pak, adol itu wali yang enggak mau menikahkan. Nanti dia urus pengadilan, diputuskan wali adal, beralih ke wali hakim.